Hari ini kita akan belajar pidato persuasif. Yang pertama tentunya kita akan belajar pengertian pidato persuasif. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak untuk menyampaikan gagasan, ide, atau pendapat secara lisan. Sedangkan persuasif adalah cara meyakinkan pembaca atau pendengar sehingga pembaca atau pendengar mau mengikuti argumen pembaca atau penulis. Jadi, pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Nah, yang berikut dalam pidato persuasif tentunya ada jenis-jenis pidato. Yang pertama ada sambutan. Sambutan merupakan jenis pidato yang disampaikan oleh orang tertentu karena jabatan atau kedudukannya. Yang kedua, pidato pemerintahan. Pidato pemerintahan merupakan pidato yang berasal dari pemerintah atau rakyat menyangkut kebijakan pemerintah berupa himbauan, pengumuman, dan pesan atau penjelasan. Yang ketiga, pidato instansi. Pidato instansi bersifat memberikan penerangan, penjelasan, atau pendidikan yang disampaikan melalui media massa. Yang keempat, ceramah. Ceramah adalah jenis pidato yang menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar yang diselingi dengan tanya jawab antara pendengar dan penceramah. Yang berikut, dalam pidato persuasif tentunya ada metode pidato. Yang pertama ada namanya pidato memoriter. Pidato memoriter adalah pidato dengan metode menghafal dan mengingat isi pidato yang telah dibaca. Yang kedua, pidato manuskrip. Pidato manuskrip adalah pidato yang disampaikan dengan cara membaca naskah pidato. Yang ketiga, pidato impromptu. Pidato impromptu adalah pidato yang disampaikan secara mendadak tanpa ada persiapan. Yang keempat, pidato ekstemporan. Pidato ekstemporan adalah pidato dengan metode naskah yang berupa garis besar isi pidato. Catatan tersebut hanya berupa pengingat urutan isi pidato yang disampaikan. Yang berikut, dalam pidato persuasif tentunya ada tujuan pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, menghibur pendengar. Dan yang keempat, menggerakkan pendengar. Nah, dalam pidato persuasif, tentunya kita akan menjumpai menyimpulkan. Nah, di sini kita akan belajar menyimpulkan pidato persuasif. Pengertian simpulan. Simpulan berarti sesuatu yang disimpulkan atau kesudahan pendapat atau pendapat terakhir berdasarkan pada uraian sebelumnya. Nah, di sini ada langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, dan pulpen. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi. Yang kelima, menyimpulkan isi pidato yang didengar atau dibaca. Yang keenam,
menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Yang berikut ada namanya aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Yang ketiga, simpulan bukan komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Nah, lanjut yang berikut. Dalam pidato persuasif, tentunya ada namanya struktur. Di sini, struktur yang pertama yaitu pembuka. Pembuka merupakan bagian awal pidato. Ada beberapa bagian pembuka pidato, yaitu yang pertama, salam pembuka. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam. Yang kedua, sapaan. Contohnya, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada ucapan syukur kepada Tuhan. Yang keempat, ucapan terima kasih. Dan yang kelima, tujuan pidato. Nah, yang berikut, struktur isi. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang disampaikan. Permasalahan diuraikan secara rinci dalam isi pidato. Pembicara harus menyusun materi secara urut dan teratur agar pendengar mampu memahami isi pidato. Dan struktur yang terakhir, penutup. Bagian terakhir pada pidato adalah bagian penutup. Bagian penutup pidato terdiri atas 1. Kesimpulan, yang kedua ucapan terima kasih, yang ketiga permohonan maaf, dan yang keempat salam penutup. Nah, yang berikut kita akan belajar kaidah kebahasan pidato persuasif. Menyusun pidato persuasif perlu diketahui aspek kebahasan yang dipakai. Aspek kebahasan yang dipakai dalam menyusun teks pidato persuasif sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Nah, di sini pengertian kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu atau pekerjaan. Yang berikut ada ciri-ciri kalimat aktif. Subjek kalimat melakukan tindakan langsung terhadap objeknya. Predikatnya selalu diawali dengan kata berimbuhan me atau ber. Yang berikut ada jenis kalimat aktif. Kalimat aktif transitif yaitu kalimat aktif yang predikatnya selalu membutuhkan kehadiran objek atau dikenai tindakan. Kalimat aktif transitif ini kata kerjanya menggunakan imbuhan me, men, atau meng. Yang berikut kalimat aktif intransitif yaitu kalimat aktif yang predikatnya tidak memerlukan kehadiran objek, namun kalimat biasanya disertai pelengkap atau keterangan. Kalimat aktif intransitif ini kata kerjanya menggunakan imbuhan ber atau ter. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif. Pengertian kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar sehingga dapat bertindak sesuai dengan kehendak pembicara atau penulis. Yang berikut ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama, bertujuan untuk membujuk, mengajak, atau memengaruhi seseorang. Yang kedua, menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Yang ketiga, menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Untuk video selanjutnya, saya akan menjelaskan mengidentifikasi
unsur-unsur cerita pendek. Sampai jumpa di video selanjutnya.